Baik, selamat malam teman-teman saya yang saya cintai, sayangi, dan saya banggakan. Baiklah, pada awal Zoom Meet yang kita lakukan pada malam ini, Kita podcast mungkin ya kita melakukan podcast sih kawan-kawan. Di sini saya Hirlando Ramadana bersama teman saya Angga Ditomo dan yang mungkin akan kalian boleh membawakan perkenalkan podcast. diri sendiri terlebih dahulu. Ya, mungkin dari Mbak Agnes. Perkenalkan, saya Agnes Topik ya. Bagaimana bahasa? Ya udah, intinya dia bernama Mbak Agnes ya guys ya. Lanjut lagi bersama Lanjut. Mbak Desi, silahkan berkenalan. Halo, perkenalkan saya Desi. Ugi, lanjut kepada saudara kita Mas Stefanus, silahkan berkenalan. Halo, saya Stefanus Wendri Wirawan, panggil aja Evan. Oke, Halo, Evan. kita bersama Mas Evan di sana. Lanjut ke Mbak Angeloy, silahkan berkenalan Mbak Angeloy. Halo, saya Enjoy Putri. Oke, kemudian lanjut ke Mbak Dewi, Ibu Ukti silahkan. Halo, aku Dewi. Di sana ada Mbak Dewi. Lanjut kepada saudari kita, Ibu besar, Ibu Amanda, bisa berkenalan. Halo, aku Amanda. Salam kenal. Ya, lanjut lagi kepada yang terakhir, Cici. Silahkan perkenalan Cici. Lu, Cici, silakan perkenalan. Sepertinya Ya, mungkin. Ya, ada Mbak Lois di sana. Baik, Mas Angga. Malam ini kan kita punya sebuah topik ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikondisikan dulu, udah ya. Nah, topik kita yang mau bicarain itu apa sih Mas? jadi sesuai kesepakatan kita tuh di podcast malam ini kita mau ngobrolin tentang bullying. Karena kita tahu sendiri, kita tuh kadang secara tidak langsung suka melakukan bully gitu loh, gara-gara kita masih muda gitu. Mungkin bahkan dari Iya. SD, iya nggak sih? Kalian pernah nggak dibully gitu pas SD, SMP, SMA? Iya. Ini dari teman-teman mungkin ada yang mau mengungkapkan perasaan keluh kesah selama menjadi korban bullying. Masa nggak pernah sih? Kalau jadi korban nggak pernah, tapi kalau jadi pelaku pernah. Wah, ini mari kita dengarkan dari sosok pelaku dulu ya guys ya. Iya. Mungkin Mbak Alia ini bisa dijelasin Mbak Anjeli, apa sih kepuasan dan apa yang didapat ketika Mbak Alia itu melakukan bullying gitu. Wah, mungkin sinyalnya jelek, kawan. Iya, mungkin sedang sibuk. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang pernah menjadi korban. Jangan korban dulu lah. Udah umum kalau korban dulu. Sekarang pelaku dulu. Mungkin saya kembalikan ke Mas Lando ya, gimana rasanya di kelas ini suka membuli salah satu anak. Walaupun konteksnya emang bercanda, tapi kan seperti rutinitas gitu membuli dia. Mungkin bisa disebut namanya dan kenapa rasanya saat membuli dia tuh bagaimana? Senang kah? Atau bagaimana? Ya, mungkin untuk penonton dari podcast ini nanti bisa cek dari podcast kelompok lain ya. Yang dimaksud dari saudara Angga di sini itu namanya itu Trimei Wibowo. Nah, itu kalau dilihat dari raut muka, postur tubuh dan juga segala hal yang menyangkut dirinya itu kayak dari diri saya itu ingin memancing gitu loh. Memancing rasa-rasa ingin membuli begitu Mas. Nah, kalaupun dari konteks diri saya pun bukan membuli ya itu. Karena kan dia setiap hari pun saya juga melihat wajah dia. Toh pun mungkin siapa tahu saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Tapi kalau saya hanya juga mungkin itu salah satu cara saya buat makin dekat untuk mengenal seseorang gitu loh Mas. Tapi memang pada umumnya tuh itu nggak sih banyak, dia kan punya fisik yang
gemuk gitu kan. Emang Ya, orang-orang gemuk badannya itu berisi kebanyakan gitu. kena bully. Nah, tergantung mungkin ya em, kita harus mengenal untuk melakukan hal tersebut pun kita juga harus mengenal siapa yang kita tuju dan bagaimana cara kita menyampaikan itu juga Mas biar nggak terlalu diambil hati walaupun itu sesuatu yang memang tidak seharusnya tapi kan tujuan dari seseorang kan beda-beda juga itu tadi Mas. Iya sih benar. Mungkin Mas Angga sendiri ini pernah menjadi korban atau pelaku ini atau dua-duanya malah? Ya, sebenarnya saya itu dulu sering kena bully, nggak tahu alasannya apa. Tapi mungkin saya pas TK kecil itu, TKA, itu cuma beberapa bulan langsung naik TKB. Nah, di situ seragam saya itu warna pink sendiri. Jadi mulai dari seragam itu kan kecil sendiri warna pink terus dibully di situ. Itu sampai kelas 3. Kelas 3 itu saya mulai kenal kakak kelas dan kita jadi pelaku. Bahkan sampai pernah, mungkin ini penyesalan seumur hidup saya, itu ada adik kelas namanya Vicky, itu saya bully sampai keluar sekolah. Loh, wah ini berarti tingkat level pembulian dari Mas Angga ini udah termasuk ke level atas ya, udah level maksimal lah ini udah karena sampai membuat korban keluar sekolah. Nah Iya. mungkin dari teman-teman nih, dari teman-teman mungkin ada yang menjadi korban. Mbak Alia tadi udah lancar ini Mbak. Nah kita dengarkan dari salah satu pelaku bullying kita. Silakan Mbak Alia. Rada-rada lupa ya. Jadi waktu SD tuh aku punya temen. Nah, namanya tuh Lauren loh. Dia tuh kayak Ya, freak sebut saja banget. Lauren ya, sebut saja Lauren. Ya, nah nama aslinya sih sebenarnya ya. Oke, lanjut. Nah, terus dia tuh kayak freak banget gitu loh. Terus sombong gitu kan. Terus akhirnya aku kan di situ bukan geng ya, kayak gerombol gitu sih. Iya. Terus kayak pada nggak suka tuh sama dia, sekelas tuh. Terus akhirnya kayak, iya apaan sih nggak jelas banget gitu kan. Nah, terus di hari H dia ulang tahun, dia tuh kayak ngundang sekelas gitu loh. Terus akhirnya nggak ada yang datang. Lalu Mbak Anjeli mungkin membawa pasukan untuk tidak menyukai saudari Lauren tadi ya mungkin. Ya, itu kayak gimana ya? Sombong banget gitu loh, jadi Oh iya. pengen bully gitu ya. Ya berarti pembulian yang dilakukan oleh Mbak Anjeli ini didasarkan atas rasa iri dan dengki ya, seperti itu ya. Iri dan dengki tidak, tetapi lebih ke Kasih pelajaran sama dia gitu. kayak ya itu pertama. Terus yang kedua tuh kayak apaan sih ini orang freak banget, sombong banget, males nggak sih orang-orang kayak gitu ya nggak sih? Iya. Ya, mungkin setiap person seperti yang Mbak Alia ceritakan mungkin ada di setiap kehidupan kita masing-masing juga. Dan kita pun mungkin juga tahu, tapi ada yang melakukan tindakan, ada yang tidak. Lalu buat teman-teman ini yang mungkin selain dari kita semua yang sudah bercerita yang menjadi korban ini masih ada lagi tidak yang menyatakan dirinya korban ataupun pelaku ini siapa ini? Yuk. Mbak Desi ini sudah on mic ini mau berbicara mungkin. Kalau menurutku sih ya, kalau aku pribadi aku nggak pernah dibully. Cuma untuk yang membuli mungkin pernah, cuma nggak sadar gitu kalau lagi ngomongin fisik orang itu kan secara langsung kayak kita membuli, walaupun kita pikirnya itu nggak apa-apa. Cuma kan pendapat orang kan beda-beda ya tentang apa yang kita omong ke mereka gitu. Jadi mungkin secara tidak langsung aku pernah gitu membuli Secara tidak langsung ya berarti gara-gara mungkin itu. Iya. Oke.
Ya. Lanjut, mungkin Mbak Lois, Cici Lois silahkan mengemukakan mungkin opininya selama dia sampai usia sekarang itu menjadi pelaku atau korban. Dulu waktu SD ya, pernah punya teman laki-laki. Aku ceritanya jadi korban bully. Nggak bully juga sih, dia tuh kayak bercanda, tapi bercandanya tuh kayak nyakitin gitu loh. Tiap hari Oh, iya, dilakuin. iya. Keterlaluan. Emang Kan SD-nya itu keterlaluan. kan waktu itu temanku inisialnya M ya. Si M ini tahu pekerjaan keluargaku kan selain kerja di wira swasta juga apa itu buka toko. Nah, nama tokonya itu Jamu Josin. Kebetulan waktu SD itu lagi booming-boomingnya film Jamu Gendong, tahu nggak Jamu Gendong? Oh iya, iya. Ya, itu Ya film itu. boom banget sih itu. Iya. Terus habis itu dia di dong lewat Jamu Gendong lewat digituin. Terus sampai akhirnya tuh aku malu gitu loh punya apa ya? Punya orang tua kok ini Oh, buka toko namanya waduh. Jamu Josin. Oh, iya, Padahal nggak jual jamu, jualnya obat, cuma namanya aja Jamu Josin. Berarti hampir kesampaian level maksimal dari korban berarti ini tadi. Hampir. Baru masuk hampir berarti. Sampai mengakui malu bahwa orang tuanya membuka toko itu. Wah, ini sebenarnya tidak bagus ini. Tapi karena waktu sudah berlalu ya sudahlah. Bagaimana Mas Angga ini dari pengemukakan beberapa teman kita ini? Wah, sungguh menarik sekali ya yang mereka kemukakan malam Saya ini. pengen dengar ceritanya Mas Evan. Mas Evan pernah Iya. membuli atau jadi korban bully sih atau jadi saksi gitu di sekolahan dulu? Gimana Mas Evan? Waduh. Kalau saya nggak pernah jadi pelaku, nggak pernah jadi korban juga, tapi jadi saksi. Wah, Kebetulan jalannya ya. lurus banget Kan. Jadi waktu dulu di SMA itu kan SMA saya itu kan ada kayak geng gitulah, geng. Jadi circle gitu. Nah, terus di circle itu tuh biasa mereka tuh kalau di sekolah tuh cari orang-orang tuh yang lemah. Kayak waktu itu aku tuh punya temen tuh dari aku tuh punya sorry guys ada iklan tadi. Aku tuh punya temen tuh dari fisika itu kurang, dia tuh punya badan tuh bungkuk terus pendek, tapi dia tuh pinter juga, kayak belajar terus jarang bergabung sama teman-teman lain itu. Jadi circle yang geng di sekolahku ini tuh suka ngebulinya tuh kadang dia lagi minum gini ya, terus diginiin sampai basah kuyup gitu. Terus sempet dulu pernah jadi apa namanya yang ngejagain yang dibully ini. Jadi gimana ya ngomongnya, kayak ngebantu yang dibully, jadi apa namanya ngasih tahu jangan digituin lah, kasihan gitu. Seperti itu. Berarti di sini udah ada tindakan dari seorang saksi ya Mas berarti ya. Iya seperti itu. Kalian Gimana? ngerasa nggak sih kalau misal ada suatu circle atau geng gitu, mereka tuh pasti punya target bulinya sendiri, iya nggak? Nah itu Ya, benar, betul, benar kayak banget. temanku yang di SMA itu Nah, gitu. Jadi mereka tuh cari target supaya mereka tuh semakin kuat gitu loh, kayak melakukan reaksi di sekolah gitu loh, melakukan kegiatan supaya wah ditakutin gitu loh. Padahal sebenarnya nggak usah takut juga. Gini loh, kita tuh kadang tuh bisa dibully itu karena kita lemah. Maksudnya kita nggak ngelawan atau kita nggak menunjukkan jati diri kita gitu loh. Jadi kita mengalah itu, jadi malah kita tambah dibully. Coba misalnya temenku ini yang dibully ini dia ngelawan atau dia ngeluarin apa namanya jati diri dia lah, pasti dia bakalan bukan jadi target bully gitu. iya. Soalnya kalau aku baca itu penyebab pembulian itu kalau dari korbannya itu pertama dari fisik, terus dari mereka yang terlihat mungkin cacat fisik atau terlihat lemah, terus dari orientasi seksual juga bisa, dari yang mereka menyimpang itu bisa dibully juga. Tapi ya
Ya seperti itu gitu. Terus apalagi ya? Baik, ini ya tadi yang diceritain Mas Evan tadi berupa kelompok kepada seseorang ya, dan mempunyai tujuan untuk memperkuat dan menjadikan dirinya itu lebih dipandang lagi gitu ya. Berarti di sisi lain mereka punya tujuan itu. Kemudian gimana Mas Angga ini? Apakah kita mencari pelaku lagi di antara kita semua? Apakah Ayo, masih menurut ada? saya mungkin kita semua Apakah masih ada atau mau nanti? udah pernah menjadi pelaku. Kayaknya kita lanjut dulu aja deh. Biar nanti lambat laun pasti akan naik-naik sendiri nanti. Ngomong-ngomong soal pembulian kelompok kepada individu itu di Semarang itu ada kasusnya. Kalau kalian tahu. Loh. Sebentar ya. Oh iya yang baru-baru ini itu ya Mas yang kayak Mbak. Oke, bentar ya kawan. Saya share screen dulu. Tapi ya dari kita lihat tuh kayak percaya nggak sih udah dibully. Oh, percaya. Nah, udah keluar ya di layar masing-masing kasus pengeroyokan dan bullying siswa SMP di Semarang. Wali kota minta polisi beri sanksi tegas. Ini dari Tribun Banyumas. Oh ya, tribunbanyumas.com. Nah, ini ada artikel yang membahas mengenai pembulian tersebut kepada dari kelompok ini ke individu ya. Nah, bisa dibaca ini terjadi di alun-alun Kauman Semarang atau alun-alun Johar Semarang. Kasus ini diserahkan kepada kepolisian dan meminta pelaku dibina dan diberi sanksi tegas sebagai efek jera. Nah ini tuh sebenarnya ada videonya tapi nggak bisa aku tampilin. Jadi pokoknya di video tersebut itu ada anak satu cewek itu kayak dijambak, dipukulin sama satu geng gitu dan direkam. Kalau ini mirip sama kasusnya yang dicerita. Masing-masing ya. Kita ngobrol santai aja kayak menanggapi hal tersebut. Oh Mbak Nolti atau Mbak Amanda dulu deh. Mbak Amanda dulu yang udah stay dulu. Yuk. Oke, masuk nggak suaranya? Masuk. Aman. Oke, menurut aku tuh sekarang kalau misalkan kasusnya di sekolah, pembulinya tuh pasti bakal cuma bakal dipaksa untuk secara kekeluargaan aja gitu. Jadi nggak diproses secara hukum. Kan biasanya kasusnya kayak gitu ya kalau misalkan di sekolahan. Nah itu kayak ngadil aja sih buat korban, apalagi kalau korbannya sampai masuk rumah sakit, sampai harus mengalami kan mentalnya kena otomatis. Itu kalau misalkan cuma di secara kekeluargaan kayak nggak adil aja gitu. Berarti kalau dari opini Mbak Amanda sendiri mungkin dari ada sanksi yang sedikit memberatkan seperti itu ya? Ya benar, ya minimal skors lah atau bahkan bisa kalau sampai korbannya tuh benar-benar yang di rumah sakit itu dikeluarin lah terus berarti sama-sama memberatkan seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang memberikan opini mengenai artikel yang di-share oleh saudara Angga tadi. Dari Mas Evan tadi gimana Mas? Kalau Mas Evan kan sebagai saksi dan melakukan tindakan perlindungan. Dari Mas Evan sendiri itu buat hal seperti ini itu bagaimana? Ya gimana kalau menurut saya ya si pelaku harus bertanggung jawab. Misalnya kan otomatis kan mentalnya si korban ini udah kena. Ya si pelaku ini keluarganya itu harus bertanggung jawab untuk bawa ke psikiater, terus pokoknya harus dibina lagi
Iya, supaya jadi normal lagi gitu. Karena kan otomatis kayak gitu kan nanti si korban ini pasti takut untuk bertemu orang, pasti nanti berdiam diri di rumah dan malah semakin parah lagi nanti. Dan takutnya karena udah jadi korban dan dia udah sampai kayak gitu, takutnya dia nanti nggak bisa terkontrol, malah bisa jadi gila, terus bisa membahayakan orang lain juga gitu. Berarti setidaknya ada pembinaan dan pengawasan dari pelaku sampai kembali kepada seperti mulanya, seperti itu ya Mas Evan ya. Keluarga pelaku gitu. Kalau dari pelaku kayaknya susah deh, pelakunya udah kayak gitu kali. Iya, gimana Mas Angga? Apalagi aku tuh liatnya di video tuh cewek tuh kalau membuli itu lebih brutal. Iya. Mungkin dari teman-teman ini mengakui atau tidak, teman-teman cewek karena kita ini kan mayoritas juga cewek. Kalian kalau membuli itu, bangsa kalian itu kalau membuli itu emang menurutku itu lebih brutal, lebih barbar gitu. Iya nggak Mbak Dewi? Gimana Mbak Dewi? Aku sih belum pernah yang kayak fisik gitu, tapi aku pernahnya kan verbal, non verbal gitu dari kata-kata. Tapi emang bener sih cewek tuh kalau ngomong tuh langsung ke hati gitu, langsung yes gitu kena. Kita mendapatkan pelaku. Masa nggak kita mendapatkan pelaku satu lagi nih? Jadi mungkin tanggapan teman-teman itu atau mau tambahin lagi sebelum kita lanjut ke kasus berikutnya. Iya. Mbak Lois, kalau Mbak Lois sendiri ini buat dari pelaku ini gimana Mbak? Buat dari konsep pelaku tadi, artikel tadi Mbak, bukan dari Mbak Loisnya. Tadi kan Mbak Lois korban. Gimana ya? Kalau aku jadi pelaku sih aku bakal lebih brutal karena ada teman-temanku, ada circleku yang bantu. Jadi kayak lebih berani gitu. Karena berani karena ada gengnya, betul. Wah, psikopat ya. Iya, merasa punya kekuatan lah. Ini kalau dapat geng terus mau bully, wah brutal ini pasti ini. Bahaya ini deket-deket sama Mbak Lois ini. Aduh. Enggak ya guys, cuma bercanda. Ayo lanjut lagi Mas Angga mungkin. Nah, dari kasus pembulian itu kan tadi Mas Evan bilang dampaknya kalau nggak ditanganin itu banyak. Jadi di mancanegara itu juga ada satu berita yang bikin korban itu bunuh diri. Sebentar ya, aku share screen. Mungkin salah satu bisa jelasin. Ayo ini dari teman-teman ada yang mau menjelaskan? Jadi contoh ini tuh bunuh diri di bulan Juli 2020 kalau nggak salah. Itu tuh karena cyberbullying, tapi juga ada faktor senioritas juga gitu. Nah, cyberbullyingnya tuh karena kesalahpahaman doang, tapi sampai dia bunuh diri itu karena bener-bener bullyingnya tuh yang nggak ngotak gitu loh. Nggak ngotak itu udah keterlaluan bagaimana? Kayak udah, itu kan dari kata-kata ya. Kalau kata-kata tuh lukanya lebih susah dihilangin nggak sih menurut kalian? Kalau fisik itu kan bisa sembuh gitu. Tapi kalau perasaan, iya sih, kalau rata-rata kalau kata-kata itu akan masuk dalam hati, tertanam dalam pikiran. Nah Hyunsep tuh kayak gitu. Tapi ini tuh kasusnya ditutupin gitu sama pihak sekolah. Yang membuat kasusnya melonjak itu karena ibunya bikin Instagram, dan di Instagramnya itu nyeritain tentang Hyunsep gitu. Kalau dulu itu ada foto pas kecil, jadi kayak perjalanan hidupnya Hyunsep. Tapi kalau sekarang udah tinggal postingan kayak kata-kata gitu tentang Hyunsep.
Gitu. Berarti kalau ini itu disembunyikan ya sama pihak sekolahnya. Iya, dan pelakunya itu dihukum itu karena petisi. Jadi kalau di Korea itu kalau misalnya ada kasus kependam itu biar bisa naik tuh, biar bisa ke pengadilan tuh harus ngisi petisi gitu, tanda tangan harus 1.000 lebih gitu. Mbak Dewi udah pernah tinggal di Korea ya? Belum. Besok ya. Tahu banget. Berarti dari Lee Hyun Suk ini mungkin seperti kasus yang ada di Indonesia ya, dengan kekuatan netizen. Backingan netizen jadi kasus ini bisa diselesaikan gitu ya. Iya. Emang netizen tuh kuat ya. Oh iya, saya boleh tanya, itu kasus itu tuh ada bukti kuatnya nggak kalau bahwa dia tuh bunuh diri karena dibully? Ada bukti kuatnya tidak di beritanya itu? Soalnya menurut saya kenapa bisa jadi kayak gitu terpendam itu karena kalau nggak ada bukti kuat itu polisi juga susah untuk naikin kasus itu karena kan perlu bukti dan saksi lebih dari 2 orang kan kalau mau kasus itu benar-benar diusut tuntas gitu kan. Itu ada nggak ya kira-kira? Ada saksinya. Temen-temennya tuh melihat gitu loh, ada kalau dia tuh dibully gitu. Tapi kalau di Korea tuh kalau misalnya kamu misalnya dibully nih, terus ada yang bantuin, nah yang bantuin itu juga ikut dibully gitu. Jadi teman-temannya tuh cuma lihat gitu, dan emang udah dilaporin ke guru, tapi gurunya tuh cuma diem aja. Makanya Oh iya. Ada Ini sebenarnya. banyak juga ya yang isi petisi, ada Ih, gila. 200.000 orang. kayaknya masih banyak kan harus sampai 1.000 tanda tangan. Ini lebih dari 1.000. 200.000. 200.000 ya. 200.000. Sampai Karena 300. itu kan beritanya nggak cuma di Korea kan naiknya, hype-nya sampai mana-mana. Oh iya, kalau nggak salah itu di Indonesia juga pernah dibahas ya itu, Mbak. Pernah booming juga di Indonesia. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan opini selain Mas Evan dari kasus Lee Hyun Suk ini ya ada di luar negeri ini. Mbak Agnes Multi mungkin bisa memberikan opininya mengenai kasus dari Lee Hyun Suk. Kalau dari aku ya kayaknya dia tuh kan dibulinya kan udah Mohon maaf Mbak Agnes, mungkin bisa lebih dekat ke speakernya karena terdengar lebih kecil suaranya. suaraku dengar nggak? Iya. Nah, kalau dari aku itu kan kata Mak kan tadi kan dibulinya itu udah kayak keterlaluan, mungkin keterlaluan dibully sama teman-teman, makanya psikolognya udah terganggu banget sehingga dia tuh stres, akhirnya nggak tahu lagi mau ngapain, makanya jalan satu-satunya dia ya udah mutusin buat diri. Oh ya, mau nambahin lagi. Jadi sekolahannya tuh asrama, jadi dia 24 jam itu sama teman-temannya. Jadi selama 24 jam itu dibully. Jadi mungkin dia tuh stres, udah nggak tahu gimana caranya supaya diberhentiin bulinya itu. Jadi dengan dia bunuh diri, meninggal, jadi bulian itu udah stop gitu. Mungkin itu orang Korea itu harus pindah ke Indonesia supaya disuka-sukain wanita-wanita itu supaya jadi dipuja-puja itu kalau Indonesia. Itu di Indo ganteng dibela. Ya, ya sedikit suara dari kita seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau memberikan opini? Delsi, Mbak Delsi. Saudari Desiana. Oke, jadi tadi kan teman-teman bilang di artikel itu kalau misalnya lagi dicari gitu pelakunya kan, ada nggak sih? Iya.
Menurutku tergantung untuk cari pelakunya juga tergantung dari koneksi keluarga ya. Biasanya kan kalau di Korea tuh kalau misalnya bukan di Korea juga sih, di Indonesia juga kadang kayak gitu. Kalau pangkat orang tuanya itu tinggi, kasusnya tuh apalagi yang dibully ya, orangnya tuh kayak di bawah mereka gitu. Kasusnya tuh pasti cepat ditutup. Jadi bagus juga sih tadi dipakai minta persetujuan dari bantuan dari netizen Korea gitu untuk bantu usut masalah ini juga bagus. Jadi banyak yang respect gitu sama kasusnya. Jadi nggak ditutup begitu aja gitu. Apalagi kalau yang kasus bully itu orang terkenal gitu ya. Ya, benar banget. Kalau aku baca-baca dari berita-berita yang ada itu, pembulian itu kebanyakan remaja. Dan kalian ngerasa nggak sih kalau di negara yang sekarang kita bahas di Korea Selatan itu banyak kasus pembulian? Bahkan sampai ke artis-artisnya. Banyak banget idol gitu. Nah, ya yang terakhir ini itu tentang idol, tapi dia bukan korban. Kita kan dari tadi udah bahas korban nih. Iya. Ini pelaku. Sebentar teman-teman. Nah, udah keluar. Kemudian ini dari pelaku kasus bully Kim Garam Serafim. Jadi idol ini menjadi pelaku pembulian ya. Padahal cantik ya. Oh, mungkin bisa geser lagi ke bawah. Nah, geser ke bawah Mas. Udah Mas, fotonya udah Mas. Nah, ini jadinya idol Korea hingga akhirnya pada 15 Mei 2022 seorang netizen memposting sebuah foto catatan resmi Komite Tindak Kekerasan Sekolah berisi tentang Kim Garam kelas 1 sampai kelas 3 SMP merupakan pelaku bully di sekolah. Nah, sekarang dari sisi pelakunya, dan ini orang terpandang di Korea karena dia merupakan idol K-pop. Nah, dan dia menjadi pelaku. Kalau dari teman-teman melihat dari artikel, ya sedikit artikel kayak gitu saya bacain. Gimana ini menurut teman-teman, apalagi yang mungkin cewek-cewek mengenai K-pop seperti ini mengikuti ya. Mungkin Mbak Amanda ya. Soalnya Mbak Amanda. Ya mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya Mbak Amanda mungkin bisa dijelasin dulu karena kelihatannya Mbak Amanda ini mengikuti sekali. Oke, jadi tuh Garam ini kan membernya Lee Serafim. Nah, Lee Serafim ini debutnya di agensinya di anak agensinya yang sama kayak BTS. Jadi kayak populerannya BTS itu menular gitu loh kalau Lee Serafim. Jadi fansbase-nya agensinya HYB itu pada nungguin Lee Serafim. Selain itu juga ada 2 membernya itu mantan member K-pop juga, namanya Sakura sama Sewon juga yang ngaruh sama kepopulerannya Lee Serafim. Makanya kasusnya Garam ini lumayan dilirik gitu loh sama netizen dan itu rumornya lumayan ramai sih waktu itu Twitter. Pas awal-awal HYB ini kayak membantah keras gitu loh kalau misalkan si Garam pelaku bullynya. Semakin lama buktinya tuh makin nongol gitu. Makin muncul. Jadinya orang-orang kayak meragukan statement HYB ini. Nah, akhirnya itu keluar yang foto catatan resmi Komite Tindak Kekerasan Sekolahnya Garam itu keluar kalau Garam itu pernah mendukung tingkat 5. Jadi itu kalau di Korea
misalkan ada hukuman itu ada tingkat 1 sampai 9. Nah, garam ini di tingkat 5-nya. Jadi kan lumayan tinggi ya. Ya itu berarti membuktikan kalau garam itu laku beli dan statementnya si Heidi salah, kayak membela garam banget. Nah sekarang si garamnya ini belum Sorry keluar. bentar. Multi. Suaranya boleh di mute enggak? Oke, terusin. Oke. Ya udah sampai situ aja. HIB itu agensinya ya? Iya, sebenarnya itu agensinya Liz Serafin itu namanya Source Music. Nah, Source Music ini dinaungi HIB. Gitu, paham nggak? Iya. Jadi Kim Garam tuh sekarang umurnya berapa sih? Dia kelahiran 2005. Jadi sekarang 17-18 ya. 17-18. 17. Wow. Kelahiran 2005, iya sih. Oke, berarti dia sekarang nasibnya gimana? Dia Masih di sekarang agensi itu? hiatus. Masih di Masih list ada di belum keluar, tapi hiatus. Nggak ikut kayak promosinya gitu loh. Tapi masih jalan. Berarti Iya. ya berarti masih dia di karirnya ini. masih. Oh berarti ini kasus lama yang di up lagi gitu kan berarti. Jadi Udah lama juga nggak sih? jadi idol itu masa lalunya tuh benar-benar dikorek gitu loh. Dia tuh benar-benar harus nggak boleh gila dan Harus bersih, bener-bener bersih. Benar banget. Wah iya seorang public figure memang Harus dituntut dilihatnya dari dulu sekali ya. Tapi dia masih melakukan bullying nggak sih? Mungkin ke teman satu agensinya apa gimana? sebenarnya tuh juga ada rumor kalau misalkan dia tuh benci sama Sakura, salah satu member. Dengar nggak? Dengar. Iya. Dia tuh benci sama salah satu member Mr. Family yang namanya Sakura. Bilang kalau Sakura tuh monster apa? Operasi plastik itulah intinya. Oh, I see. Tapi Mbak Sakura cantik, Mbak Sakura. Gimana tanggapan? Iri Iya, itu itu tadi. si siapa itu garam Ya, iri soalnya cuman pakai operasi plastika pakai garam doang itu dia iri tuh. Itu orang. Oke, balik ke konteks ya. Jadi tanggapan kalian tentang public figure yang melakukan pembulian, monggo. Mungkin kalau dari saya sendiri dulu ya Mas. Kalau dari saya sih karena public figure juga manusia yang bisa melakukan kesalahan dan juga hilaf. Kan itu juga bukan pada saat dia menjadi idol. Menurut saya sih ya wajar-wajar saja dilakukan karena mungkin semua manusia kan juga pernah membuli. Jadi ya kalau menurut saya ya wajar, tapi kalau sampai keterlaluan sih ya di luar batas wajar. Mungkin dari teman-teman mau memberikan opininya masing-masing. Masalahnya tuh dia nggak hidup di Indonesia, dia hidup di Korea. Di Korea tuh kalau ada kasus ya udah pasti nggak diterima lagi sama publik gitu loh. Jadi masalahnya itu sangat berpengaruh buat karir. Ya, jadi perbedaannya kalau memiliki catatan buruk di Korea, karena seorang public figure tidak akan memiliki pekerjaannya lagi. Beda kalau di Indonesia ya. Mungkin kalau di Indonesia dengan catatan yang buruk, mereka dapat memperbaikinya ketika dia diterima lagi seperti itu ya. Tapi menurutku sih orang yang mau berubah dari buruk menjadi baik itu perlu dikasih kesempatan sih. Iya enggak? Masalahnya tidak semua orang mau memberi kesempatan itu, Mas. Lagi mungkin nggak mau memberikan opininya. Menurut saya ya, bully itu terjadi, pelaku ini bisa menjadi seorang pelaku bullying itu
karena saingan. Jadi misalnya si korban ini tuh lebih unggul daripada, bukan unggul lestari ya, lebih unggul daripada si pelaku bullying ini. Nah, jadinya si pelaku ini bagaimana caranya supaya dia tetap di atas atau tetap mengungguli daripada si korban ini dengan cara membuli supaya lebih terlihat gitu. Dengan cara membuli seperti itu. Karena saingan itu, apalagi kalau public figure itu pasti mereka kan saingan lah. Ngeri lah pokoknya di dalam public figure itu. Ada lagi yang mau memberikan opininya, teman-teman? Mbak Angeli mungkin? Mbak Angeli. Nah, Ya, masih dengan saya di sini. oke. Baik, bisa mengomongkan pendapatnya? Bisa banget. Jadi kalau dari cerita sinyalnya jelek nggak? Aman. Oke. Kalau dari aku sih memang dia kan ke Sakura tadi ya iri gitu kan gara-gara operasi plastik ya. Iya. Nah itu kayak ya wajar sih. Apa ya? Apalagi public figure gitu kan pengen yang kayak ih gila itu tuh kayak kok ada yang lebih cantik dari aku gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi dia ngebully si Sakura gitu. Tapi ya jangan ngebully lah kalau memang misal iri gitu ya. Mendingan dipendem aja sendiri, terus kita introspeksi sendiri gitu gak sih? Benar. Itu sih menurutku kayak lah ada yang lebih cantik dari aku ya gimana caranya biar aku lebih ya mungkin lebih pinter dari dia atau lebih cantik dari dia atau apapun itu, tapi jangan sampai kita tuh ngebully orang lain gitu. Itu sih. Baik. Tadi kan yang dari beberapa artikel kita udah membicarakan beberapa penyebabnya. Nah, masuk ke Mbak Alia ini udah cara mengatasinya ya. Mungkin dari teman-teman sendiri. Bagaimana cara mengatasi pembulian itu? Baik cara mencegah ataupun cara mengatasi ketika kita nanti dibully. Kalau dari mencegah, teman-teman gimana? mungkin dari aku dulu ya kalau mencegah. Iya. Biar kita nggak jadi pembuli sih, bukan nggak dibully. Soalnya kalau mencegah nggak dibully itu, who knows gitu. Takdir kan bisa beda-beda orang. Tapi kalau biar kita nggak jadi pembuli, soalnya dulu aku pernah, itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Kalau aku dulu konteksnya jadi pembuli karena balas dendam, dan aku sadar pas adik kelas itu keluar. Itu kenapa aku bisa stop, itu karena diri aku sendiri itu berpikir kalau misal ini bagus diselesainya secara keluargaan walaupun dia keluar gitu. Bayangin kalau waktu itu aku malah dibawa ke pihak yang berwajib, kan bisa saja lebih buruk. Walaupun emang dulu masih di bawah umur, masih konteksnya bercanda, tapi diri sendiri dan mungkin perhatian dari orang tua tuh harus ada gitu, biar anaknya itu menjalani hidupnya dalam belajar berkembang itu masih pada jalan yang benar kayak gitu. Dari diri sendiri sih tetap paling gitu. Kita mau milih mana jalan hidup, mau jadi kriminal atau jalan hidup yang baik seperti orang biasa, seperti itu. Oke. Kalau menurut saya cara mencegah bully itu pertama dengan cara memperbanyak prestasi. Jadi walaupun kita udah sering dibully nih ya kita bukan terus membenci orang yang membuli kita, tapi dengan cara positif, lebih ke positif, yaitu prestasi kita diunggulkan apapun itu. Nah, nanti kan orang jadi semakin lebih mengenal kita. Oh, ternyata ini orangnya berprestasi, terus semakin banyak yang mendukung kita, terus perbanyak berteman. Nah, itu kalau perbanyak berteman itu kan berarti kan memiliki dukungan yang banyak di belakang kita. Jadi kalau kita dibully, kita ada dukungannya di belakang gitu. Nah, terus sama satu lagi menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, itu ke pribadi masing-masing sih. Dan itu tidak mudah memang, tapi ya itu cara mencegahnya 3 hal itu menurut saya.
gitu. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut lagi. Oke. Kalau dari aku mungkin cari teman yang benar-benar baik, kayak yang nggak toksik gitu. Karena kan kita itu bakal berubah kalau lingkungannya juga berubah gitu. Jadi kayak apa sih? Adaptasi gitu loh. Jadi kalau kita punya teman yang baik, kita juga nggak bakal ngelakuin itu. Dan kalau teman-teman kita nggak toksik juga nggak bakal ngelakuin itu gitu. Iya benar sih. Soalnya dulu aku juga kakak-kakak kelasku itu pembuli handal gitu. Kenapa itu aku bisa jadi Nah, bully ya kan? banyak orang. Atau Tapi lingkungan juga. iya benar. Kalau dari yang lain gimana? Kalau menurutku sih dari faktor keluarga juga sih. Biasanya kan orang yang suka ngebully itu karena biasanya di rumahnya masalah sama keluarga, orang tuanya nggak dapat perhatian dari keluarga. Jadi dia tuh ngebully orang biar dapat perhatian dari orang gitu. Kebanyakan sih gitu. Perhatian, emang perhatian dia. Ada lagi dari Mbak Los mungkin? Atau ada yang lagi nanti? Lanjut, oke Mbak Los dulu. Jawaban saya sih hampir sama ya kayak Mbak Dewi tadi sama Mas Angga. Kalau perlu dukungan orang-orang sekitar, ya kayak gitu deh. Itu punya saya itu. Dukungan sekitar punya Mas Evan gitu. Aduh. Maaf. Ada lagi. Rata-rata sama sih kayak ya Mas Evan kayak ya jangan jadi antisosial lah. Intinya tuh jangan antisosial, pokoknya walaupun temennya sedikit ya, tapi kan tetap aja dia tuh bisa jadi apa ya, jadi teman atau jadi yang dukung kita saat kita kayak gitu. Oke, benar. Berbanyak teman itu sebenarnya bukan yang terus kenalan sama ini terus-terusan gitu enggak, tapi berbanyak teman tuh bukan kita yang mengenal mereka, tapi nggak harus deket gitu loh. Jadi tahu orang ini tahu saya tahu mereka gitu loh. Jadi seperti itu berbanyak teman, yang bukan yang harus nimbrung terus gitu. Seperti itu menurut saya. Iya, aku juga mau tambahan. Kalau dari pengalamanku sendiri ya kan aku juga pernah dibully waktu SMP sama geng-geng gitu. Nah, apa ya? Aku nih kan dapat dukungan dari temanku juga. Nah, jadi aku berani ngebales apa yang mereka katakan gitu loh. Jadi mereka udah nggak berani lagi buat ngebully kita. Gitu. Intinya support dari orang lain. Iya, support penting sih buat mental kita buat berani lawan atau buat bertahan. Iya, benar. Tapi balas dendam juga perlu, tahu nggak sih? Balas dendamnya entah dalam konteks yang bagus loh ya. Soalnya itu kayak yang aku bilang, balas dendamnya itu lewat prestasi yang kita unggulkan. Atau Gitu. pas itu kita dari prestasi tersebut, dari Mas Evan yang bilang prestasi tersebut, dan nanti kalau misal kita kedepannya udah, kan pembeliannya konteksnya di sekolah nih, terus kita lulus dan kita lebih sukses dari dia, itu merupakan sebuah balas dendam yang bagus loh. Terbaik. Ya, itu dia. Betul sekali. Betul. Apalagi yang ngebully kita jadi anak buah kita. Waduh, itu. Wah. Terbaik itu. Bahagia. Banget bahagianya. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan mengenai apa yang kita bicarakan saat ini. Kurang Mbak Agnes sama Mbak Angel ini, sama Mas Herlanda. Ya, silahkan. Mic-nya kurang dekat. Mbak Agnes bisa lebih dekat lagi nggak? Suaranya kecil lagi. Nggak serak. Udah. Kalau dari
sama kayak apa yang teman ngomong, harus ada dukungan dari keluarga, terus faktor teman, karena biasanya tuh kan kalau kita salah pilih teman ya, biasanya kan kalau teman-teman kayak kita itu pingin gaul gitu, nah nyari circle gitu, tapi nyari circle-nya tuh nggak tahu gitu kayak oh circle itu gaya buat kita, nanti efek kedepannya tuh baik ya atau efeknya tuh bahwa kita lebih baik lagi atau enggak. Jadi faktor keluarga, faktor dari pertemanan itu juga sangat penting untuk kayak kita tuh jangan sampai dapat bully atau jadi pelaku pembulian gitu. Oke, Mbak Anjeli. Ya kalau dari aku sih memang benar ya, faktor paling utama tuh dari orang yang paling dekat sama kita. Sistemnya. Itu tuh contohnya kayak keluarga, terus yang kedua teman. Halo guys. Ya, lanjut. Nah, yang pertama tuh keluarga, teman-teman. Nah, itu tuh benar-benar kita tuh harus kalau teman ya, kita tuh harus benar-benar milih teman yang benar-benar kayak wah itu baik buat kita, support buat kita gitu loh. Nah, terus benar tadi yang kata Angga, kita tuh harus apa ya? Angga sama Evan, kita tuh memang harus balas dendam kalau kita tuh yang jadi apa tuh yang dibully gitu loh, bener-bener kita tuh memang harus balas dendam sih. Itu tuh kayak balas dendamnya tuh yang bener gitu loh ya, yang tadi bilang kayak prestasinya baik, terus lebih sukses itu paling the best sih, gitu sih dari aku. Oh iya, aku menambahkan sebuah cerita. Ya. Ini pengalaman kakakku sendiri. Jadi kakakku tuh waktu itu kan SMK di Surabaya. Nah di SMK ini tuh cowok nih harus wajib asrama toh. Nah awal-awal dia masuk itu kakakku ini kan suka basket. Nah waktu itu dia pas asrama itu dia punya teman sekasur, mesti atas bawah gitu loh. Nah itu main basket. Nah terus waktu itu bolanya kan udah ada di lapangan. Nah pas sudah selesai main basket nih, kakakku ini nanya ke temen-temennya kakakku, tanya ini bolanya dibalikin kemana gitu. Nah terus temennya tuh bilang udah ditaruh di situ aja. Nah, terus akhirnya kakakku taruh di situ kan. Nah pas kakakku udah di kamar, bola didatengin lah sama kakak kelasnya. Bolanya di mana? Ternyata itu bolanya bukan bola sekolah tapi bola kakak kelas. Nah bolanya tuh di mana? Nah bolanya tuh ternyata hilang. Dibilangin itu ada di situ, ternyata nggak ada, hilang. Nah akhirnya tiba-tiba udah selesai gitu. Nah pas kakakku malam hari mau tidur itu didatengin lah segerombol kakak kelas itu datang masuk ke kamar kakakku nih, langsung deh tanpa basa-basi tanpa apapun kakakku tuh dipegangin gini terus dipukul bergantian gitu loh. Nah itu dia, karena mereka memiliki circle dan mereka kuat gitu loh, jadi mereka bisa dengan seenaknya tuh ngebully kakakku gitu. Nah terus akhirnya endingnya itu ternyata yang ngebully itu jadi teman baiknya kakakku. Jadi gimana ya, kita belum tahu ke depannya itu gimana orang yang dulu ngebully kita tuh bisa jadi malah jadi teman dekat kita gitu loh. Jadi kita sebagai korban itu amit-amit jangan sampai jadi korbannya. Jadi korban tuh jangan sampai punya dendam hati itu, karena di kedepannya pun kita belum tahu orang ini bakalan jadi teman kita yang benar-benar nolong kita. Sampai sekarang kakakku jadi teman baik sama yang ngebully dulu gitu. Tapi waktu kasus dipukulin itu kakak kamu lapor nggak ke pihak? Papaku sampai mau lapor polisi. Papaku kan punya teman polisi di Surabaya itu, sampai mau dilaporin polisi, tapi akhirnya sama pihak asrama kan dibicarakan secara kekeluargaan gitu.
udah sampai masuk asrama juga, udah booming itu. Terus yang ngebully kakakku tuh minta maaf, udah nggak pernah ngebully lagi. Itu dia butuh support dari keluarga juga, sehingga yang waktu itu ngebully jadi nggak berani ngebully lagi gitu. Udah sempat mau hampir polisi datang juga gitu. Hebat sih kakak kamu, maksudnya dia tetap bisa bertahan sampai sekarang. Nah, kakakku bisa bertahan sampai sekarang itu, sampai waktu itu karena support dari teman. Nah, betul kan dari dukungan teman. Didukung, udah Sen, nggak apa-apa Sen. Kalau ada apa-apa cerita sama aku gitu. Dukungan teman itu emang the best lah. Gitu. Jadi mungkin kedepannya aku mau mendukung Bowo ya, Mas Erlando. Mas Erlando belum on mic, Mas Erlando. Oh iya, maaf. Ya mungkin ya perlu dukungan seorang teman, sosok saudara Anda bisa menjadi teman baiknya saudara Bowo mungkin setelah ini. Nah mungkin tadi mungkin ngobrol-ngobrol kita ini udah cukup lama ya Mas, dari mulai tadi sampai sekarang ini udah lama ya, udah banyak Mau ambil kesimpulan nggak nih? Mau ambil kesimpulan nggak nih? Ya mungkin Mas Angga bisa menarik kesimpulan dari semuanya yang udah kita bicarakan. Kesimpulan ya. Mungkin nanti kalau ada kurangnya tambahin ya. Soalnya ya kesimpulanku sih kasus bullying itu adalah kasus yang perlu ditanggapi dengan serius. Soalnya mulai dari pembuli sama korban itu hal yang menentukan mereka ke masa depan gitu loh. Kalau korbannya dibully dan dia tidak bisa bertahan, dia bisa jadi buruk. Dan pembuli kalau dia tetap merasa dia kuat atau bagaimana, itu juga kedepannya buruk bagi personal development dia, kan jadi orang yang angkuh seperti itu. Kesimpulannya, ini kasus yang sebenarnya penting diperhatikan. Mungkin keluarga juga harus memperhatikan, pemerintah, pihak sekolah, karena sekolah itu adalah tempat yang banyak kasus pembuliannya seperti itu. Dan keluarga, teman itu harus support. Kalau mungkin buat kalian yang lihat temennya dibully tapi konteksnya bully yang pokoknya bully deh, temenin orang tersebut kalau bisa seperti Mas Evan, biar orang tersebut masih tetap survive di sekolahnya. Seperti itu. Kalau mau tambahan kesimpulan boleh? Ada tambahan nggak kesimpulan? Atau gini deh, mungkin nambahin dikit aja ya. Tingkatkan rasa percaya diri dan tingkatkan kualitas diri aja. Karena itu bisa jadi benteng buat kalian ketika nanti ditindas ataupun merasa dibully, kalian bisa mengeluarkan sesuatu kelebihan dari diri kalian. Gitu sih. Kalau dari aku, untuk mengcounter dari bulian-bulian itu, sombongkan apa yang bisa menjadi benteng kalian itu tadi. Mas Bowo sekarang masih punya pacar dan langgeng. Alhamdulillah. Ya. Mungkin sekarang bisa ditutup ya Mas dari ngobrol-ngobrol kita. Iya. Tapi sebelum nutup nih, ini kan kita mau upload ke YouTube kan, dan pasti mungkin siapa tahu ada yang nonton. Itu pesan untuk pembuli atau yang dibully, kalian apa pesannya? Kalau dari aku, untuk yang dibully itu tetap berjuang, percaya diri. Kalian kalau misal dibully bisa punya backingan kuat dari teman-teman, kalian masih punya keluarga atau teman yang masih mendukung kalian, dan jangan down seperti itu. Kalau dari teman-teman ada dikit sih. Iya. Mungkin buat semua orang aja itu kayak kalau mau ngomong itu dipikir lagi gitu, karena kan kalau kita ngomong misalkan mental, perasaan, terus sabaran seseorang itu kan beda-beda.
Jadi buat yang mau ngomong atau mau toksik gitu tuh harus bener-bener dipikirin lagi matang-matang. Biar lawan bicaranya atau orang yang ada di sekitar dia tuh nggak ngerasa sakit hati. Gitu aja. Benar. Tambahan dari aku, nih misalnya kita amit-amit nanti kita misalnya jadi korban bully nih. Nah, sikap kita yang bisa kita ambil itu kita tetap baik aja sama yang ngebully kita, karena kalau kita selalu baik, misalnya tetap menolong walaupun dia ngebully kita, nanti lama-kelamaan orang itu akan sadar akan oh iya ini kasihan juga kalau aku bully terus, nanti pasti dia berubah secara sendirinya tanpa kita suruh. Yang penting kita tetap baik aja ke orang yang misalnya ngebully kita gitu. Benar banget. Ini Mbak Tambahan. Oh iya. Buat korban bully misalkan kalau udah keterlaluan jangan ragu untuk lapor lah. Biar Iya kayak aku itu nanti yang ngebully jadi mikir 2 kali gitu, karena wah ternyata kuat juga ini yang aku bully gitu. Ayo, Mungkin ada lagi sebelum ditutup. sebelum penutupan nih. Ya, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Sepertinya sudah ngantuk soalnya kita. Oh iya, Ya, silakan. mohon maaf ya teman-teman sudah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah berpartisipasi pada Mbak Delsi mau bincang-bincang nambahin malam. Mas Lando. Mbak Delsi mau nambahin. Oh Mas. iya, silakan. Mohon maaf. Kalau dari aku untuk para korban yang dibully, pesan aku ya tetap semangat, jangan pernah menyerah, selalu terbuka buat sama-sama orang-orang terdekat gitu, biar mereka tahu keadaan kita yang sebenarnya itu kayak gimana. Terus untuk para pembuli ya kita nggak tahu ya kedepannya itu kayak gimana, apa yang terjadi ke depannya. Jadi stop membuli. Stop Oke. bullying. Stop bullying. Oke, jika tidak ada tambahan, Mas Lando boleh tutup. Baik, terima kasih untuk malam hari ini atas waktunya dan mohon maaf karena mengganggu waktunya. Selamat beristirahat. Oh iya, mohon maaf untuk nama-nama yang tidak sengaja tersebut karena mohon pengertiannya karena proyek ini dibikin untuk pembelajaran mengenai bullying. Jadi mohon maaf dan terima kasih sama teman-teman. Selamat beristirahat. Terima kasih. Podcast ini ditutup. 3, 2, 1, close the door. Terima kasih.